Selanjutnya, penyimpangan penyelenggaraan pada tahun 1959 hingga 1966. Pada tahun 1959 dengan bergonta-gantinya kabinet dan juga kegagalan Dewan Konstituante dalam membuat Undang-Undang Dasar baru, maka Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Isinya yang pertama yaitu pembentukan MPRS dan DPAS, kembali berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembubaran konstituante. Selanjutnya, pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara yaitu Presiden Soekarno. Pada masa ini ketika APBN ditolak oleh DPR hasil pemilu 1955, kemudian Presiden membentuk DPR-GR yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin adalah Pancasila diidentikan dengan Asakom, Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Seharusnya Presiden itu hanya kekuasaan eksekutif ya di sini, tapi ternyata Presiden memegang dua kekuasaan. MPRS mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Presiden menyatakan perang dengan Malaysia. Presiden menyatakan Indonesia keluar dari PBB, hak budget tidak jalan. Pimpinan lembaga-lembaga negara dijadikan menteri-menteri negara termasuk pimpinan MPR. Kedudukannya sederajat dengan menteri sedangkan presiden menjadi anggota DPA. Melalui ketetapan MPR menetapkan GBHN bersifat tetap. Berubahnya politik bebas aktif menjadi politik yang memihak. Pada masa ini terjadi persaingan antara AD, Presiden dan PKI. Persaingan ini mencapai klimaks dengan terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965. Pada masa ini dikenal dengan Super Semar yang isinya instruksi Presiden Soekarno kepada Legend Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengawal jalannya pemerintahan. Kemudian berakhirnya masa Orde Lama. Kemudian muncul masa Orde Baru dengan semangat koreksi total atas penyimpangan yang dilakukan pada masa sebelumnya. Orde Baru adalah suatu orde yang mempunyai sikap dan tekad mental serta iktikat baik yang mendalam untuk mengabdi kepada rakyat, mengabdi kepada kepentingan nasional yang dilandasi oleh falsafah Pancasila dan menjunjung tinggi landasan asas dan sendi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakan melalui struktur administratif yang didominasi militer, di mana DPR dan MPR tidak berfungsi efektif, anggotanya juga sering dipilih dari militer. Penyimpangan pada masa Orde Baru yaitu semaraknya KKN, pembangunan tidak merata, dan timbulnya kesenjangan pembangunan pusat dan daerah. Munculnya ketidakpuasan terhadap kesenjangan perkembangan di daerah, terutama Aceh dan Papua. Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang mendapatkan tunjangan dalam jumlah yang besar pada tahun-tahun pertama. Kesenjangan sosial di kalangan masyarakat, kemudian pelanggaran HAM terhadap masyarakat non-pribumi yaitu Tionghoa, kritik dibungkam dan oposisi diharamkan. Kebebasan pers sangat terbatas. Penggunaan kekerasan untuk keamanan Petrus atau disebut dengan Petrus, penembak misterius, di mana mereka bekerja untuk menembak orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan. Contohnya pencuri, copet, seperti itu. Namun di sini banyak sekali masalah di mana mereka menembak berdasarkan perintah. Misalkan pencuri atas nama Denny lah. Bisa jadi Denny yang dibunuh bukan Denny pencuri tapi Denny yang
lain alias orang yang tidak bersalah juga ikut menjadi korban dari Petrus ini. Padahal di Indonesia merupakan negara hukum yang setiap pelanggaran harus diadili seadil-adilnya di dalam sebuah peradilan. Namun di sini tidak menggunakan peradilan, namun langsung ditembak seperti itu. Tidak ada rencana suksesi, menurunnya kualitas birokrasi Indonesia, pembatasan hak-hak politik rakyat, terjadinya monopoli penafsiran Pancasila, terjadinya pemusatan di tangan presiden, berbagai lembaga tidak berfungsi, pemilu tidak demokratis, pemerintahan campur tangan dalam lembaga kehakiman yang seharusnya setiap kekuasaan kan berdiri sendiri, eksekutif sendiri, legislatif sendiri, yudikatif sendiri, namun semuanya bekerja sama. Namun di sini pada masa ini ternyata lembaga kehakiman atau dalam lingkungan peradilan mendapatkan campur tangan dari pemerintah. Pembentukan lembaga tidak terdapat dalam konstitusi. Selanjutnya, penyelenggaraan negara tahun 1998 hingga 2004. Yang pertama yaitu Presiden Habibie pada tahun 1998 mengambil alih pemerintahan di hadapan MA dan dihadiri oleh pimpinan MPR. Jadi pada masa ini runtuhnya kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1998 sehingga beliau mengundurkan diri, dan pada saat itu juga Presiden atau wakilnya Habibie diangkat menjadi presiden di hadapan MA. Kemudian Presiden Kiai Haji Abdul Rahman Wahid pada tahun 1999 dilantik menjadi presiden melalui voting. Selanjutnya Presiden Megawati pada tahun 2001 tanpa pemungutan suara dilantik menjadi presiden wanita pertama. Jadi untuk pemilu presiden baru dimulai tahun 2004. Yang terpilih adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian kisah pertanggungjawaban B.J. Habibie ditolak MPR pada masa itu sehingga terjadi pergantian presiden. Pada masa Kiai Haji Abdul Rahman Wahid terjadi konflik yang tajam antara MPR, DPR, dan juga Kapolri. Konflik terjadi dengan DPR yaitu ketika Kiai Haji Abdul Rahman Wahid menolak panggilan Pansus Bulog yang melaksanakan hak angket DPR. Konflik dengan MPR. Kiai Haji Abdul Rahman Wahid menetapkan pejabat Kapolri dengan mempercepat sidang MPR. Abdul Rahman Wahid menolak hadir sidang istimewa. Abdul Rahman Wahid mengeluarkan dekret maklumat presiden antara lain pembekuan MPR. Selanjutnya, MPR menolak dekret tersebut dan mencabut ketetapan MPR tentang mengangkat Abdul Rahman Wahid. Kemudian penyelenggaraan negara tahun 2004 hingga sekarang. Untuk penyelenggaraan negara di tahun 2004 hingga sekarang, Ibu rasa tidak ada di mana semuanya sudah berjalan sesuai dengan kekuasaannya masing-masing. Namun tentu saja masih ada banyak sekali kendala dalam membangun bangsa ini. Contohnya seperti KKN, seperti itu. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.